Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih berikan kenikmatan kepada kita untuk senantiasa berada di dalam ketaatan, khusus di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan bahwa Ramadan adalah sebagai syahrul jihad. Ramadan adalah bulan berjihad. Bulan di mana kita sebagai umat Islam melakukan jihad, melakukan amal dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan semua potensi, semua kemampuan untuk meraih banyak keberkahan di dalam bulan. Ibnu Rajab mengatakan bahwa setidaknya kaum muslimin di bulan Ramadan ini melakukan dua jihad yang luar biasa. Yang pertama adalah jihad di siang hari. Jihad melawan nafsunya, jihad untuk tidak makan, jihad untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa di dalam melaksanakan puasa kita tidak hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, tapi bagaimana kita juga mampu untuk menahan dari hal-hal yang dapat merusak puasa itu sendiri. Hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai puasa itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amali bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' syarabahu wa ta'amahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika puasa dia tidak mampu untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang penuh dengan maksiat, berdusta dan lain sebagainya, dan melakukan itu, maka Allah tidak butuh atas dia untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum. Artinya Allah tidak butuh lagi berlapar-laparnya hamba tersebut. Allah tidak butuh lagi puasanya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang puasa tapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan bahwa barang siapa yang ketika dia sedang berpuasa fala yarfuth, maka janganlah dia mengatakan kata-kata yang kotor. Jika ada seorang yang menghina kita, mencaci kita, maka kita tidak boleh membalasnya. Tapi katakanlah, inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekali membutuhkan yang namanya jihad. Oleh karena itu, di antara kesempurnaan puasa, selain menahan lapar dan dahaga, bagaimana kita menahan seluruh anggota tubuh kita, anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa orang awam, ada puasa orang yang khusus, ada puasa orang yang khawasul khusus, atau khawasul khawas, orang yang super khusus. Puasa orang yang awam adalah orang yang hanya mampu untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Tapi dia masih tidak bisa
mencegah anggota tubuhnya untuk melakukan kemaksiatan. Ini adalah puasanya orang awam. Yang kedua adalah puasa orang yang khusus. Orang yang puasa selain tidak makan dan tidak minum, juga dia mampu untuk puasa mulutnya, puasa matanya, puasa tangannya, puasa kakinya, dan puasa seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah puasa super khusus, adalah puasa orang-orang yang tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak hanya mampu untuk puasa anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dia mampu untuk berpuasa secara batinnya, hatinya puasa, pikirannya puasa dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang buruk. Hatinya dijaga dari sifat-sifat buruk, dari iri, dari dengki, dari hasud. Pikirannya juga dijaga dari pikiran-pikiran yang kotor. Ini adalah puasa yang luar biasa. Dan tentu yang melakukannya, yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang terlatih untuk mengendalikan hatinya, mengendalikan pikirannya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ahzab, tingkatan yang paling tinggi di atas puasa, di atas orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang az-zakirina Allah katsira wadz-zakirat, orang-orang yang senantiasa selalu hatinya terpaut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang tidak kalah penting, kata Ibnu Rajab bahwa di Ramadan ini kaum muslimin punya jihad yang kedua, yaitu jihad di malam hari. Jihad bagaimana dia melakukan, mengisi ketaatan-ketaatan di malam hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail, salat tarawih, tahajud, dan juga tilawatul Quran di malam hari, ini juga sekali lagi membutuhkan jihad yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW memotivasi kita, barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya qiyamul lail penuh satu malam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ini adalah bulan jihad, bulan di mana kita untuk bermujahadah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, jihad yang sesungguhnya adalah jihad seseorang ketika mampu melawan hawa nafsu. Tentu selain syahrul jihad, bulan jihad dengan makna-makna yang tadi, kita melihat bagaimana Ramadan adalah menjadi momen-momen jihad kaum muslimin dan juga momen-momen meraih kemenangan di dalam jihad tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai syahrul jihad. Bagaimana kita berjihad di siang hari, berjihad di malam hari untuk mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Demikian tausiah kali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.